Baik, Bapak Ibu, strategi 3 akun ini kita mulai hanya dari slot 1 saja, baik itu di X3 maupun di X4. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan setup awal akun kita. Jika Bapak Ibu belum tergabung dengan Forsas, maka langkah pertama adalah Anda harus mendownload dan install Trust Wallet di smartphone Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita menginstal pertama kali Trust Wallet ini, kita secara default akan memiliki satu wallet, satu alamat dompet, dan untuk kepentingan 3 akun ini maka Anda harus membuat 2 wallet lagi di Trust Wallet Anda. Jadi tidak perlu mendownload atau mengcloning Trust Wallet yang ada, tetapi dari Trust Wallet Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah diinstal, itu silakan membuat 2 wallet lagi. Di sini kita namakan wallet 2 dan 3. Langkah ketiga, silakan Anda depositkan saldo senilai 0,24 ETH ke wallet pertama. Bapak Ibu bisa membeli di Indodax. Ini saya ilustrasikan, Anda membeli Ethereum di Indodax dan mengirimkannya ke wallet pertama. Selanjutnya, dari wallet pertama, saldonya akan kita kirim ke wallet 2 dan wallet 3. Jumlahnya masing-masing untuk wallet 2 dan 3 adalah 0,075 ETH. Dan yang terakhir tentu saja kita lakukan pendaftaran 3 akun di Forsas. Untuk pendaftarannya Bapak Ibu, Anda harus mengikuti pola semacam ini. Pertama, Anda mendaftar dengan wallet 1, wallet utama Anda. Ini kami ilustrasikan sebagai Y1. Lalu setelah aktif Y1, maka Anda harus mendaftarkan Y2 dan Y3, wallet 2 dan wallet 3 tadi, itu dengan link referral atau link afiliasi dari akun Y1 Anda, sehingga polanya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, maka kita dapat melangkah ke bahasan selanjutnya di strategi paket 3 akun ini. Ada 3 cara yang bisa kita telaah bersama. Cara pertama adalah kita akan menggarap atau mengisi mitra-mitra kita di titik pertama. Dalam hal ini titik Y2. Dan cara kedua, kita akan mengisi mitra-mitra kita selanjutnya di titik kedua Anda atau di titik Y3 ini. Dan yang terakhir, cara ketiga adalah kita mengisi di titik ketiga atau titik di mana merupakan titik reinvest bagi akun Anda Y1 ini. Jadi kita akan bekerja dengan cara
penempatan di titik yang kami tandai dengan warna kuning ini. Cara 1 nanti akan seperti ini strukturnya Bapak Ibu. Cara 2 dan cara 3 semacam ini. Baik, kita akan mengulas satu persatu cara-cara yang bisa kita lakukan di paket 3 akun ini. Dan tentu saja simulasi ini hanya akan ada ilustrasi sampai ada 3 mitra di bawah struktur Anda. Kita mulai dari cara pertama. Strukturnya semacam ini. Kita akan menempatkan mitra-mitra selanjutnya yang kita dapatkan atau yang kita bangun di titik pertama atau titik kuning itu, titik Y2 Anda. Dari setup awal penempatan titik Y2 dan Y3 di bawah titik Y1 Anda ini akan mengirimkan 0,025 dari Y2 ke Anda ke Y1 dan 0,025 pula dari Y3 ke Y1. Lalu kita lihat struktur di X4 seperti biasa. Y2 ditempatkan di sini dan Y3 di sebelahnya. Kita mulai dari masuknya mitra pertama. Di sini kami gambarkan sebagai A1, A2, dan A3. Saat A1 masuk, maka yang menerima pendapatan adalah titik Y2 Anda. Dan di X4 yang menerima pendapatan adalah Y1 sebesar 0,025 ETH. Ini adalah struktur X4 dari titik Y2. Ketika A1, A2, A3 masuk, maka posisinya semacam ini. Dan dari penempatan ini di struktur X4 Y2 maka akan menghasilkan 0,025 bagi Y2 dari penempatan A2 dan 0,025 lagi dari A3 yang diterima oleh titik Y2. Maka dari sini ketika sudah ada satu mitra di bawah Anda, yaitu mitra A yang terdiri dari 3 akun juga, A1, A2, dan A3, total pendapatan yang didapat adalah untuk Y1 atau wallet pertama tadi 0,025 ETH diterima 3 kali. Bisa dilihat di sini di X3 2 kali, di X4 1 kali, maka 3 kali penerimaan 0,025 dengan subtotal 0,075 ETH. Berikutnya dari wallet kedua atau akun Y2 juga sama, 3 kali penerimaan 0,025 sekali di X3 dan 2 kali di struktur X4-nya. Sehingga total dari wallet 1 dan wallet 2 yang diterima adalah 0,15 ETH.
Lalu langkah selanjutnya apa? Di sini bisa kita upgrade-kan akun Y1, kita upgrade-kan ke slot 2 dari X3 yang memakan biaya 0,05 ETH. Lalu dari wallet 2 atau akun Y2 juga kita upgrade-kan ke slot 2 X3, sama biayanya. Dan dengan upgrade-nya slot 2 dari Y2, maka Y1 kembali mendapatkan pendapatan sebesar 0,05 ETH. Ini dari mana? Karena Y2 atau wallet 2 ini tadi akan membeli slot 2-nya itu dari akun Y1, sehingga maka akun Y1 timbul pendapatan sebesar 0,05 sebagai biaya dari slot 2 X3. Dengan penambahan pendapatan sejumlah 0,025 ini untuk Y1 juga bisa langsung di-upgrade-kan slot 2 untuk struktur X4-nya. Sehingga dalam tahapan ini akun utama Anda Y1 ini sudah upgrade slot 2 di 2 struktur, baik X3 maupun X4. Nah, jika kita lihat dari struktur X3 ini, Y1, maka yang akan mengisi dari kaki ketiga atau kaki reinvest ini ada berbagai macam cara. Yang pertama bisa dari re-entry Y2 atau nantinya re-entry dari Y3, atau Anda mengisi sendiri, atau Anda menempatkan mitra berikutnya atau mitra lain di akun ini. Maka Anda di Y1 bisa mendapatkan re-entry. Untuk Y2 juga akan terisi kaki keduanya ini jika A1 re-entry, atau Anda menempatkan mitra lain di sini, atau Anda isi sendiri, bebas. Itu tergantung nanti perkembangan dari tim Anda, perjalanan dari masa yang akan datang, bagaimana terisi sedemikian. Atau juga nanti Anda bisa pertimbangkan dengan cara kedua, kombinasinya dengan cara ketiga. Lalu kita lanjut kembali ke sini. Ketika mitra A terisi bawahnya dengan mitra B, di sini tidak terjadi apa-apa di struktur Anda, karena yang akan berpengaruh adalah struktur dari mitra A. Begitu pula dengan masuknya mitra ketiga, yaitu mitra C di bawah mitra B, maka struktur juga tidak akan berpengaruh baik di X3 Anda maupun di X4 Anda. Sampai di sini bisa mendapat gambaran Bapak Ibu?
bagaimana cara satu ini bekerja. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kedua bekerja. Untuk cara kedua ini sebenarnya hampir sama dengan cara pertama, hanya saja yang membedakan nanti yang berpengaruh adalah wallet ketiga atau akun ketiga Anda ini, Y3. Dari setup awal sama seperti cara 1, Y1 mendapatkan 0,025 dari Y2 dan juga 0,025 dari Y3. Nah, ketika mitra A masuk, ditempatkan di bawah Y3, maka Y3 menerima pembayaran dari A1 sebesar 0,025. Ya. Kita lihat struktur dari X4, Y1, Y3. Dengan masuknya A1, maka A1 di struktur Anda, struktur Y1 akan diletakkan di sini sehingga menghasilkan pembayaran 0,025. Dan di Y3 penempatan A1, A2, A3 sama seperti sebelumnya cara 1, juga menghasilkan 0,025 dua kali bagi Y3. Jadi pendapatan sampai masuknya mitra A1, A2, dan A3 itu sama dengan cara 1 tadi. Hanya yang membedakan di sini adalah Y3. Kalau di cara 1 itu Y2. Sedangkan di sini tentu saja wallet dari akun Y3 yang akan menerima pembayaran. Lalu bagaimana jika B masuk, B1, B2, B3? Di sini Anda juga tidak akan terpengaruh strukturnya. C1 pun masuk juga sama. Demikian Bapak Ibu, cara 1 dan kedua itu memiliki pola yang sama di dalam pendapatan ETH Anda. Hanya yang membedakan yang pertama adalah penempatan mitra dan juga dompet atau wallet yang menerima pembayaran, tetapi semuanya itu adalah milik Anda. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara ketiga. Cara ketiga merupakan cara penempatan mitra di titik ketiga dari akun kita Y1, yang juga merupakan titik reinvest bagi akun Y1. Seperti biasa, untuk setup awal akan
menimbulkan pembayaran dari Y2 dan Y3 ke akun Y1 masing-masing sebesar 0,025. Dan kita lihat strukturnya di X4 juga masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita lihat bagaimana jika akun dari mitra A masuk A1, A2, dan A3. Karena posisi dari titik 1, 2, 3 dari Y1 terisi semua, maka metrik dari Y1 adalah sudah close, sudah full, maka Y1 akan mengalami re-entry, reinvest otomatis, dan menciptakan sebuah metrik X3 baru bagi Y1. Sementara itu di struktur X4 Y1, A1 akan ditempatkan di titik pertama dari pembayaran atau titik ketiga dari struktur yang menimbulkan pembayaran 0,025. Dan dengan masuknya A1, A2, dan A3, kita bisa melihat di struktur Y2 akan menciptakan pendapatan atau penghasilan dari A2 dan A3 sebesar masing-masing 0,025 ETH bagi titik Y2. Sampai dengan masuknya mitra A, maka total pendapatan yang Anda terima adalah dari Y1 atau wallet 1 ada 3 kali pembayaran 0,025, di X3 2 kali pembayaran, di X1 di X4 maksud saya ada 1 kali pembayaran, sehingga totalnya adalah 0,075 ETH. Sementara untuk titik Y2 akan ada 2 kali pembayaran, semuanya ada di struktur X4 dari Y2, sehingga totalnya dari Y2 adalah 0,05 ETH, dan total dari Y1 dan Y2 adalah 0,125 ETH. Selanjutnya yang bisa dilakukan Bapak Ibu, dari kondisi seperti ini Anda bisa melakukan upgrade bagi akun Y1 ke slot 2 X3 dengan biaya 0,05 ETH, dan juga Y2 di-upgradekan ke slot 2 X3 dengan biaya yang sama. Dengan upgrade-nya Y2 ke slot 2 X3, maka ada tambahan pendapatan bagi Y1 sebesar 0,05 ETH. Sama seperti cara-cara sebelumnya, pendapatan itu didapatkan karena Y2 membeli slot 2 X3 dari akun Y1 yang sudah terlebih dahulu melakukan upgrade di slot 2. Jadi langkah ini jangan sampai terbalik Bapak Ibu. Jangan sampai Y2 dulu yang di-upgradekan, baru kemudian Y1 menyusul, maka Y1 akan miss profit atau
mendapatkan profit yang terlewatkan, karena nantinya Y2 itu akan membeli slot 2 dari upline dari Anda Y1 jika Y1 belum melakukan upgrade ke slot 2. Nah, dengan tambahan biaya maksud saya penambahan pendapatan dari proses upgrade tadi, maka Y1 bisa di-upgradekan ke slot 2 dari X4-nya. Sehingga dalam tahap ini maka Y1 sudah mengupgrade slot 2 di 2 struktur X3 dan X4. Lalu kita kembali bagaimana ketika mitra berikutnya, mitra B masuk. Maka yang terjadi di situ adalah tentu saja A1 akan mengalami reinvest karena titik reinvestnya telah terisi dan akan menempati kaki pertama dari titik Y1 yang baru. Dan tentu saja ini kemudian menghasilkan pendapatan bagi Y1, bagi Anda sebesar 0,025 ETH. Dan kita lihat di struktur X4, A1 akan diletakkan di situ. Dan dengan peletakan ini akan menghasilkan juga bagi Y1, bagi Anda sebesar 0,025. Jadi dengan adanya mitra kedua di bawah Anda, yang dalam hal ini adalah mitra B, maka pendapatan Anda di Y1 adalah 2 kali 0,025 ETH atau 0,05 ETH. Dan jika C1 masuk, C1, C2, C3 masuk, maka tidak akan ada perubahan struktur apapun, baik di X3 Y1 Anda maupun di X4 Y1 dan Y2 Anda. Saya harap penggambaran ini bisa dimengerti dengan jelas, Bapak Ibu. Anda bisa lihat dan renungkan kembali bagaimana alur dari penempatan mitra dan juga alur dari pendapatan yang dihasilkan dari cara ketiga ini. Anda bisa pause di sini, atau jika kurang mantap, Anda bisa ulangi beberapa menit